Oke, baik. Selamat malam. Di video kali ini kita akan membahas masih tentang bentuk eksponen. Langsung saja. Yang pertama itu adalah ada bentuknya seperti ini. Udah. Ini tadi udah sempat saya kerjakan. Ya. Oke. Jadi untuk cara pengerjaannya seperti ini, maka kita menggunakan konsep atau sifat bentuk eksponen. Kalau misalnya ada A dikali B pangkat N, maka ini jadinya adalah A di pangkat N dikali B pangkat N. Maka dengan soal yang sama, maka semuanya yang ada di dalam kurung ini kita pangkatkan dengan 3. Maka ini jadinya 2 pangkat 3. Ini B pangkat min 3 dikali 3 jadinya adalah, ingat pangkatnya ini dikalikan ya. Jadinya B pangkat negatif 9 Q pangkat 4/3 dikali 3 jadi Q pangkat 4. Nah bisa Q pangkat 4. Karena kalau 4/3 dikali 3, 3-nya kan jadi habis ya, jadi 1 ya. Maka tinggal 4. Ya. Begitu juga yang di bawah. Yang bawah jadi 4 pangkat 3. B pangkat 2/3 dikali 3 jadinya 3-nya jadi habis. Tinggal 2. Q pangkat negatif 1/3 dikali 3 jadinya 3-nya habis. Jadi Q pangkat negatif 1. Dari siap itu, yang 2 pangkat 3-nya bisa kita jabarkan. Jadi 8. Sedangkan 4 pangkat 3 itu jadi 64. 4 kali 4 kali 4. Baru ini kita teruskan kembali. Yang ini juga kita teruskan kembali. Oke, untuk menyederhanakan bentuk seperti ini bisa kita bagi ya. Contohnya 8 dibagi 64 itu bisa sama-sama dibagi 8. Ini jadi 1, ini jadi 8. Terus yang ini kita gunakan bentuk sifat pembagian pada eksponen. Ya, berarti ini jadi kalau dia pembagian berarti pangkatnya dikurang. Berarti jadi negatif 9 dikurang 2 dikali Q pangkat 4 dikurang negatif 1 per, ini masih ada pernya, per tadi sisa di sini adalah 8. Ya. Maka kalau kita sederhanakan lagi, maka hasilnya ini menjadi, ini jadi P pangkat negatif 11 kali Q pangkat, ini negatif jadi positif ya. Jadi 4 tambah 1 jadi 5 per 8. Biasanya untuk jawaban bentuk eksponen itu dia disederhanakan menjadi pangkat yang positif. Jadi kalau ada pangkat negatif seperti ini, maka ingat konsep sifat daripada A pangkat negatif N, maka ini bisa kita buat jadi 1 per A pangkat N. Jadi kalau kita mau mengubah pangkat negatif menjadi pangkat positif, maka dia disatuparkan. Berarti yang ini jadi di bawah. Ya, cara gampangnya adalah kalau misalnya dia di atas pangkat negatif, maka untuk membuat dia jadi pangkat positif tinggal kamu pindahkan ke bawah. Yang positif jangan dipindahkan lagi, ya tetap saja jadi di atas. Berarti ini jadinya kalau kita sederhanakan lagi, jadinya yang di atas itu cuma si Q pangkat 5 per 8 P pangkat 11. Seperti itu. Udah, 8-nya kenapa di bawah ya? Karena dia hasil pembagian dari 8 dengan 64. Jadi yang sisa itu kan 64-nya, jadi 8. Oke, seperti itulah penyelesaian nomor 2. Nomor 1, sorry. Nomor 2, ini dengan cara yang sama, berarti yang ini kita semuanya kita pangkatkan dengan negatif 2. Jadinya berarti hasilnya adalah X pangkat 2 dikali negatif 2 jadi negatif 4 per, ininya juga sama. Jadi 3 pangkat negatif 2 Y pangkat 6. Kenapa jadi Y pangkat 6? Karena negatif 3 dikali negatif 2 jadi positif 6. Maka dengan cara yang sama, ini kan pangkat negatif, ini pangkat negatif. Kalau menyederhanakan biasanya kita ubah menjadi pangkat yang positif. Berarti ini jadi di bawah, ini jadi ke atas. Nah, jadinya ini tetap. Jadinya ini yang naik ke atas, karena ini kan pangkat negatif. Untuk membuat dia menjadi positif berarti kamu naikkan aja ke atas, jadi 3 pangkat 2 per, ini jadi di bawah, jadi pangkat 6. Jadi seperti ini dia. Atau kalau disederhanakan lagi, 3 pangkat 2 itu 9 per X pangkat 4 Y pangkat 6. Nah, seperti ini dia hasilnya. Oke. Oke, untuk soal nomor 3 ya.
Ini juga dengan cara yang sama, maka semua yang dalam kurung kita pangkatkan dengan 2/3. Bedanya adalah ini dia pangkat yang bulat, sedangkan ini adalah pangkat yang pecahan. Konsepnya sama, berarti ini kita pangkatkan. Berarti ini jadi hasilnya adalah P pangkat 1/2 dikali 2/3. Berarti kalau kita buat 1/2 dikali 2/3, berarti 2-nya kan jadi habis, tinggal jadi 1/3. Berarti ini jadi 1/3. Q, ini juga sama, negatif 1 kali 2/3 berarti kan jadi negatif 2/3 per, ini juga dengan sama, berarti kita kalikan jadi P pangkat negatif 2 dikali 2/3 berarti kan jadi negatif 4/3. Berarti ini jadi negatif 4/3 Q. Ini juga sama, 2-nya jadi habis, jadinya negatif 1/3. Tinggal kita ubah pangkat negatif menjadi pangkat positif. Berarti yang ini jadi naik ke atas, yang ini naik ke atas, yang ini turun. Atau mau kita sederhanakan dulu, ini kan sama-sama P, sama-sama Q. Berarti kita menggunakan konsep pembagian. Ya, berarti kalau pembagian berarti pangkatnya dikurang, berarti 1/3. Ini dikurang negatif 4/3 kali Q, ya, ini negatif 2/3 dikurang negatif 1/3. Ingat, dikurang ini karena kan dia pembagian, ini karena pangkat yang di bawah, ini juga begitu, ya. Tinggal kita sederhanakan jadi P pangkat negatif ada negatif kan jadi positif, jadi tambah, jadi 1/3 tambah 4/3 jadi 5/3 kali Q. Ini negatif 2/3 tambah 1/3 jadinya negatif 1/3. Ini negatif 2 tambah 1 jadi negatif 1, negatif 1/3. Atau mau kalau kita ubah menjadi pangkat positif, menjadi P pangkat 5/3, ini jadi di bawah, per Q pangkat 1/3. Pada intinya adalah kalau kita mau mengubah pangkat negatif menjadi pangkat positif, tinggal kita perkan aja. Contohnya kalau ini jadi di bawah, di bawahnya ini, ya, gitu. Seperti itulah dia pembahasan soal eksponen kali ini. Terima kasih.